Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Ali Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul C, yaitu modul 7, latihan 7.3. Yang pertama, poin A, kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Oke, kita punya contoh program yang pertama. Di modul 7 ini menjelaskan tentang rekursi dan linked list. Oke, kita coba untuk program yang pertama, kita kopikan, kemudian kita paste, kita save, dan kemudian kita jalankan dan kita amati hasilnya. Nah, masukkan sembarang bilangan bulat positif, misalnya kita masukkan 3. Nah, jadi melalui perhitungan rekursif 3 itu menghasilkan nilai 6. Nah, di sini kenapa bisa menghasilkan nilai 6? Nah, di sini di deklarasi integer faktorial. Jadi jika dia bilangan bulat, maka nilai K dikalikan faktorial K dikurang 1. Nah, kemudian di sini ada fungsi menampilkan nilai M-nya, kemudian hasilnya berapa. Dan sekarang kita lanjut ke poin 1, latihan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh program yang kedua, yaitu deret Fibonacci. Ya, jadi deret Fibonacci ini adalah deret jadi deret dari angka ya yang ditambahkan dengan sebelumnya. Misalnya 1 di sini sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3, begitu pun seterusnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan contoh program yang kedua. Oke, kita pastekan saja di sini. Terus setelah itu kita save, kemudian kita jalankan. Nah, jadi di sini kita misalkan kita memasukkan angka 3. Nah, jadi melalui perhitungan rekursif bilangan ketiga dari deret Fibonacci adalah 2. Nah, seperti sama yang dilihat seperti ini. Jadi dia deret ketiga, nilainya adalah 2. Ini deret pertama 2 dan 3. Nah, sekarang kita perhatikan algoritmanya. Nah, di sini dia integer fib sama dengan 1, di sini dia dieksekusi. Begini rumusnya seperti ini. Kemudian dia dijalankan di main, kemudian di printf, dikeluarkan hasilnya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi dia bilangan yang Fibonacci adalah bilangan yang ditambahkan dari nilai yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Dan kemudian kita ke contoh yang ketiga. Dan selanjutnya ada contoh ketiga, yaitu Menara Hanoi. Menara Hanoi adalah jenis permainan game. Jadi ada sebuah 3 tiang. Nah, dimana ini adalah cakram. Nah, dimana cakram ini akan dipindahkan ke tiang ketiga. Tapi sebagai tiang kedua, sebagai alat bantunya. Nah, ketentuannya di sini yaitu pemindahan cakram antara tiang hanya diperkenakan satu persatu, dan pada tiang manapun tidak boleh ada tumpukan di mana cakram lebih besar berada di atas cakram kecil. Jadi urutannya harus seperti ini. Jadi yang di atas itu tidak boleh, misalnya yang 4 yang di atas. Kemudian yang di bawahnya itu adalah cakram 1. Nah, seperti ini algoritmanya. Oke, kita kopikan saja, kita paste. Nah, kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Oke, misalkan masukkan jumlah cakram.
cakramnya itu ada 4. Nah, jadi seperti ini. Nah, algoritmanya seperti ini. Ini adalah Hanoi. Nah, Hanoi itu ini berisi algoritma. Kemudian ada integer n, char a, char b, char c. Kemudian Hanoi m 1 2 3. Nah, ini sebagai tiangnya. Nah, kemudian ini adalah algoritmanya. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Jadi ini adalah cara-cara untuk memindahkan cakram sampai ke tiang ketiga. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Oke, dan sekarang kita ke contoh bagian 4, yaitu pada bagian sebelumnya telah dipelajari fungsi. Nah, pada bagian ini akan dipelajari tentang fungsi yang saling memanggil. Oke, di sini ada met, ada fungsi untuk menghitung ganjil, dan ada fungsi untuk menghitung genap. Oke, kita paste, kita save, dan kemudian kita jalankan. Nah, misalnya kita masukkan 1, maka bilangan 1 adalah bilangan ganjil. Nah, jadi dia diperintahkan untuk memasukkan bilangan di bagian sini, scan F dan K. Nah, akan disimpan di variabel K, kemudian K nya akan dihitung. Jika K nya sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan perintah ini. Nah, jika BS sama dengan genap, nah ini deklarasi BS aja. Nah, BS sama dengan 1. Nah, di sini dia. Nah, jika dia genap, misalnya kita masukkan genap, maka dia akan ke bagian sini, algoritma bagian sini. Jika dia ganjil, maka dia akan ke sini. Nah, seperti itu. Oke, coba kita masukkan nilai genapnya 4, kemudian coba kita isikan 0. Nah, 0 bukan bilangan genap atau bilangan ganjil, dia akan masuk ke bagian sini. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita ke contoh selanjutnya. Oke, dan sekarang kita menuju ke contoh program berikutnya, yaitu linked list. Jadi linked list itu dia menambahkan data sesuai dengan kapan data itu dimasukkan. Misalnya data itu dimasukkan pertama 1, kemudian kita masukkan lagi 2, kemudian 3. Nah, jadi yang paling di bawah itu adalah nilai 1, kemudian 2, dan kemudian 3. Oke, berikut adalah contohnya. Nah, kita kopikan saja. Kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita cari tahu bagaimana cara kerja dari linked list ini. Oke, ini adalah menunya, tampilan menu. Nah, tampilan menu itu di sini. Ini ditampilkan menunya. Nah, kemudian jika memilih 0 berarti dia default. Nah, kemudian dia menampilkan pesan selamat tinggal, goodbye, dan kemudian dia di break. Kemudian jika dia 1, maka dia akan memilih untuk menginsert data, kemudian dia akan diminta untuk memasukkan sebuah nilai number, kemudian dia akan diproses di append node. Nah, append
di sini, dia akan diproses di sini. Nah, kemudian jika dia pilih 2, maka dia akan choice delete. Nah, jika dia pilih 2, dia akan meminta untuk memasukkan perintah nilai apa yang mau di delete. Kemudian dia ke algoritma delete node. Nah, di sini ke void delete node. Kemudian jika dia memilih 3, maka dia akan mencari. Nah, jika dia tidak menemukan search, dia tidak menemukan red file-nya tidak sama dengan search value yang ada di dalam list tadi yang sudah dimasukkan, maka dia akan muncul perintah tidak menemukan. Jika iya, nah maka akan menemukan lokasi dan posisinya di mana. Nah, kemudian yang keempat yaitu menampilkan data dengan pergi ke display list. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk mempraktekannya saja. Misalnya kita pilih insert, kemudian kita masukkan angka 3, kemudian kita tampilkan dengan menekan 4. Nah, seperti ini. Jadi dia data yang dimasukkan sama dengan 3. Kemudian coba kita insert lagi, kemudian kita masukkan 7, kemudian kita tampilkan. Nah, ada 3 sama dengan 3 dan 7. Nah, jadi seperti ini. Linked list itu dia menambahkan data. Jadi setelah misalnya ada 3, 7, nah kemudian kita masukkan lagi, nah, dan kita display. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk search dengan menggunakan 3, kemudian kita masukkan 7. Nah, value 7 located at position 2. Jadi dia ada di posisi kedua. Nah, seperti ini. Jadi posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga. Nah, seperti inilah linked list. Kemudian kita coba untuk mendelete-nya. Kemudian kita pilih 7. Nah, kemudian kita tampilkan 4. Nah, seperti ini. Jadi 7-nya kehapus dan di urutan pertama ada 3 dan di urutan kedua ada 6. Oke, seperti itu untuk linked list, dan mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.